Polemik yang menjerat pemain timnas Indonesia di Liga Belanda kini makin panas dan bikin banyak pihak mulai gelisah melihat situasi. Masalah ini bukan sekadar drama biasa, tapi menyangkut izin tinggal dan kerja yang bisa menentukan masa depan karir mereka. Direktur Eredivisie Jan de Jong akhirnya buka suara dan memberi ultimatum yang cukup tegas. Para pemain diminta segera menuntaskan dokumen penting jika masih ingin bermain di kompetisi tersebut. Kalau tidak, ya sudah, siap-siap saja jadi penonton dari pinggir lapangan dengan status yang tidak jelas. Kasus yang disebut Passport Gate ini menjadi sorotan besar karena melibatkan beberapa nama dari Indonesia. Tanpa dokumen sah, mereka tidak hanya absen bertanding, tapi juga bisa tersingkir dari aktivitas tim sepenuhnya. Situasi ini membuat para pemain seperti berjalan di atas tali tipis yang bisa putus kapan saja. Tidak ada toleransi panjang dari otoritas liga terkait urusan administratif seperti ini. Aturan tetap aturan, dan Belanda terkenal tidak suka main longgar soal hukum seperti ini. Jan de Jong juga menekankan pentingnya penyelesaian wedertulating sebagai syarat utama. Selama proses itu belum selesai, pemain hanya bisa menunggu tanpa kepastian yang menyenangkan. Ada dua jalur hukum yang bisa ditempuh agar mereka tetap bisa bertahan di Belanda. Namun seperti biasa, tidak ada jalan yang benar-benar mudah dalam urusan birokrasi. Semua harus melalui proses panjang yang cukup melelahkan dan penuh verifikasi ketat. Jalur pertama adalah melalui pengakuan sebagai bagian dari Uni Eropa dengan syarat yang tidak main-main. Pemain harus memiliki hubungan keluarga di Eropa seperti pasangan atau anak, dan itu harus bisa dibuktikan jelas. Bukan sekadar klaim kosong yang dibuat untuk lolos aturan, karena semuanya akan diperiksa detail. Proses verifikasi dilakukan secara menyeluruh oleh pihak berwenang yang tidak mudah dibohongi. Jika lolos, mereka bisa tinggal permanen dan tetap bermain selama proses berlangsung. Opsi kedua adalah mengurus ulang izin masuk, tinggal, dan kerja secara resmi dari awal. Proses ini biasanya dibantu agen yang perannya jadi sangat penting dalam situasi seperti ini. Tanpa agen yang kompeten, urusan dokumen bisa jadi mimpi buruk yang tidak ada ujungnya. Selain dua nama tadi, ada juga Justin Hubner dan Tim Gaypens yang masuk daftar. Sementara itu, beberapa pemain lain seperti Maarten Paes relatif aman dari masalah ini. Meski aman, mereka tetap harus menunjukkan bukti riwayat tinggal dan kerja yang valid. Karena hukum di Belanda tidak mengenal istilah santai dalam hal kewarganegaraan dan administrasi. Masalah ini berawal dari protes klub NAC Breda setelah kekalahan telak dari Go Ahead Eagles. Dalam laporan tersebut, mereka menyoroti status Dean James yang dianggap tidak memenuhi syarat bermain. Kecurigaan muncul terkait izin kerja dan standar gaji minimum bagi pemain non-Uni Eropa. Aturan Eredivisie memang menetapkan batas gaji tinggi untuk pemain di luar Uni Eropa. Hal ini membuat banyak pemain harus memenuhi standar finansial yang tidak sederhana. Ternyata bukan hanya pemain Indonesia yang terdampak dalam kasus ini. Sekitar 25 pemain dari berbagai negara juga masuk dalam pendataan Eredivisie terkait masalah serupa. Artinya, ini bukan kasus kecil, tapi potensi masalah sistemik yang bisa melebar kemana-mana. Berbagai pihak kini mencoba mencari solusi agar kompetisi tidak terganggu lebih lama. Karena jujur saja, liga tanpa pemain aktif itu seperti konser tanpa musik, agak percuma. Harapannya masalah ini bisa segera selesai tanpa merusak karir para pemain muda tersebut. Kalau tidak, mimpi bermain di Eropa bisa berubah jadi pelajaran mahal tentang birokrasi. Dan seperti biasa, yang paling ribet bukan pertandingan di lapangan, tapi urusan kertas di meja. Sepak bola modern memang bukan cuma soal skill, tapi juga soal administrasi yang kadang lebih kejam. Akhirnya semua kembali ke satu hal sederhana, bereskan dokumen atau terima konsekuensinya.